Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah Kega hari ini. Kega Warrior, let's go! Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, ikutin Kak Evan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjaga kami ya Tuhan, untuk ibadah Kega hari ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang taat Tuhan, hati yang sabar Tuhan, untuk mengikuti ibadah Kega hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu Tuhan ada buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes! Halo adik-adik yang sabar dan dikasihi Tuhan. Kakak mau tanya nih, kira-kira apa yang adik-adik lakukan saat adik-adik lapar dan mama masakannya belum selesai? Nah, kira-kira adik-adik teriak-teriak, "Bapak, aku lapar nih, mana makanannya?" Atau adik-adik sabar menunggu sampai masakan mama selesai? "Oke, Ma, aku mau sabar tungguin masakannya sampai selesai." Atau di toko mainan nih, ada mainan yang adik-adik suka, tapi mama bilang, "Nanti dulu ya." Nah, kira-kira adik-adik merengek, minta dibelikan mainan, "Aku maunya sekarang, Ma, aku maunya sekarang, Pak." Atau adik-adik sabar menunggu saat papa dan mama kasih, "Oke, Pak, oke, Ma, aku mau sabar, lain kali juga gak apa-apa kok." Nah, kalau adik-adik gak merengek, adik-adik gak menangis-nangis, atau teriak-teriak kalau papa dan mama suruh sabar, berarti adik-adik itu sudah menjadi anak-anak yang sabar. Wah, hebat sekali tuh anak-anak yang sabar. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sabar. Sabar itu kayak bagaimana ya? Sabar dalam berkata-kata atau berbicara itu, adik-adik itu berbicara dengan sopan, tidak marah-marah, dan tidak bersungut-sungut. Nah, biasanya pada waktu kita lapar, mengantuk, atau di situasi yang tidak enak, nah itu kalau adik-adik sabar, wah berarti adik-adik hebat. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk belajar sabar. Kata kunci saya anak yang sabar. Yes, yes, yes. Saya anak yang sabar. Yes, yes, yes. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati dan kita mau menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami Tuhan, mata kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita duduk yang tenang, dan juga papa mama boleh ya mendampingi adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau udah siap, kita mau lihat klip yang berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya
tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama udah lihat klipnya ya. Kita melihat bahwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka. Mereka berkata, "Kita mau makan apa? Di perjalanan isinya hanya padang gurun, pasir semua." Mereka marah-marah. Mereka kesal kepada Musa dan Harun. Tapi Musa dan Harun tetap sabar menghadapi bangsa Israel. Mereka juga tidak menanggapinya dengan marah-marah. Mereka, Musa dan Harun, hanya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan berfirman bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan makanan. Karena Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya selama di perjalanan. Bahkan Tuhan menyediakan sehingga 40 tahun roti mana. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Tuhan kita. Tanpa terlewat sehari pun, Tuhan menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ya? Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut. Karena ada Musa dan Harun yang menjadi contoh untuk bangsa Israel supaya jadi orang yang sabar, tidak bersungut-sungut, apalagi meragukan janji Tuhan. Sehingga melalui Musa dan Harun, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Nah, kita juga bisa loh seperti Musa dan Harun, adik-adik. Kita jadi anak yang sabar. Gimana ya caranya? Yang pertama, kalau misalnya kita lagi lapar, terus mama tapi masih sibuk masak. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai anak yang sabar, kita gak perlu merengek atau bersungut-sungut atau marah-marah sama mama. Atau teriak-teriak, "Mama, aku udah lapar nih, mana makanannya?" Jangan begitu ya adik-adik. Tapi anak yang sabar harus bilang, "Oke mama, aku tunggu ya sampai mama selesai masak." Nah, terus kalau udah mama selesai masak, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih papa mama sudah menyediakan makanan buat aku. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu dulu ya. Jesus, I love you with all my heart. Fill me with your Holy Spirit. Jesus, I will follow you all of my days. Amen. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang.
Adik-adik, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak yang sabar dan juga sopan dalam berkata-kata. Kami nggak mau Tuhan jadi anak yang suka bersungut-sungut ataupun suka menangis. Tapi kami mau Tuhan untuk sabar dalam segala hal. Kami mau sabar Tuhan untuk menunggu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang sabar, anak-anak yang sopan Tuhan dalam berkata-kata, anak yang terus taat Tuhan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Hai, nama saya Melvin. Saya mau bersaksi tentang kesabaran. Kalau pagi mamaku sibuk mau masakin Melvin dan lain-lainnya. Melvin sabar dan tidak marah-marah. Dan juga kalau mau mandi, mama banyak urusan, Melvin mandi sendiri. Tidak dimandiin, ambil sabun sendiri, sampo, kerama sendiri. Tidak dibantuin orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sebentar kita mau berdoa dulu ya. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin kata berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkati kami semua supaya kami menjadi anak-anak yang sabar. Tuhan Yesus juga berkati Papa Mama, beri kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Wah, senang sekali. Sudah mau Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal kali ini kita mempunyai tema murah hati. Adik-adik, mari kita praktekkan murah hati bersama dengan papa, mama, dan orang di sekitar kita. Bisa dengan mempersembahkan tarian atau nyanyian, atau juga berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, ajak ya papa, mama untuk bersama. Nanti hasil dari praktek murah hati yang papa, mama, dan adik lakukan bisa diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Foto dan video ini bisa dikirimkan ke WA dari kakak pembina yang adik-adik kenal atau ke WA Kak Indi di 081318967788.
Bisa dalam bentuk video. Apabila terlalu besar di dalam WA, papa mama bisa mendownload ke Google Drive dan memberikan linknya, atau juga mendownload ke YouTube dan memberikan link YouTube-nya, sehingga kakak tinggal mendownloadnya saja. Jangan lupa ya, batas pengumpulannya sampai 30 November 2021. Mari bersama kita praktekkan murah hati. Kita rayakan Natal kita dengan penuh sukacita. Terima kasih ya, ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Papa, Mama, teman-teman, saat teduh kita, linknya bisa lihat di bawah ini ya. Sampai jumpa, Mama, Papa. Teman-teman, di Ibadah ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.